Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1246. Rumah Raja Jin. Hotel Kuil Surga. Stadion Sarang Burung. Bahkan seluruh kerajaan naga. Semua orang menahan napas dan menyaksikan pertarungan antara Chen Feng dan Ji Mengyang di atas panggung. Karena kemungkinan besar setelah duel ini akan ditentukan pemenangnya. Di atas panggung, dua orang luar biasa ini berusaha semaksimal mungkin. Begitu jaraknya mencapai 1 meter, Ji Mengyang membidik jantung Chen Feng dan menyerang dengan jari angin spiritual gaya keempat Song of Bones. Saat itu, udara di depan kedua jari tangan kanannya seakan bergetar. Kekuatan mengerikan dari jari-jarinya terlihat jelas. Di sisi lain, Chen Feng awalnya menggunakan pedang putih yang patah untuk melepaskan kemarahan Buddha. Namun saat Ji Mengyang menggunakan jari angin spiritualnya, postur tangan kanannya berubah menjadi postur Raja Neraka yang mengarahkan senjatanya. Dan dengan seluruh kekuatannya, dia menggunakan jari telunjuk kanannya untuk menyodok gagang pedang putih itu. Dalam sekejap, pedang putih yang berputar itu melesat menuju Ji Mengyang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seluruh panggung tiba-tiba menjadi senyap seperti lukisan. Diam. Huci-huci. Entah suara nafas siapa itu, jelas sekali. Bai Xian di kejauhan memandang segala sesuatu di depannya dengan gugup dengan mata terbuka lebar. Dari ekspresi wajahnya, sulit membedakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Namun, hasilnya benar-benar terbagi. Di atas panggung, wajah Ji Mengyang pucat, dan dia menatap pedang putih di perutnya dengan mata enggan. Pada saat ini, bila putih itu hampir seluruhnya dimasukkan ke dalam tubuhnya, hanya menyisakan sedikit pegangannya. Meski tidak mengenai sasaran secara langsung, namun merusak organ dalamnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak bisa lagi bertarung. Genangan darah di depannya adalah bukti terbaik. Di sisi lain, Chen Feng sedikit membungkuk, terengah-engah. Tapi kemudian, dia perlahan menenangkan napasnya dan berdiri tegak. Selain mata berdarah di perutnya tadi, tidak ada bekas luka lain di tubuhnya. Kenapa? Kamu? Ji Mengyang merintih, dan mengeluarkan seteguk darah begitu dia berbicara. Darah kental membuatnya tidak mungkin mengucapkan kata-kata selanjutnya. Terlihat jelas ada keterkejutan dan keengganan di wajahnya. Kamu ingin bertanya kenapa aku tidak terluka meski terkena jari angin rohmu? Chen Feng berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Dengan mulutnya yang masih penuh darah, Ji Mengyang tidak bisa berbicara dan hanya mengangguk. Saat ini, yang paling ingin dia ketahui adalah mengapa Chen Feng aman dan sehat. Dia hampir pasti akan memukul Chen Feng. Dan tidak meleset, itu menyentuh hati Chen Feng. Tapi sekarang, Chen Feng baik-baik saja, yang benar-benar di luar pemahamannya. Chen Feng berkata dengan nada yang sangat menghina, kamu sama bodohnya dengan saudaramu, dan kamu berdua kalah dariku dengan trik yang sama. Apakah menurutmu metodeku sama seperti sebelumnya? Saya bepergian ke seluruh dunia, dan yang paling sukai adalah mempelajari trik orang lain. Tidak hanya itu, saya bertemu banyak orang jahat di gerbang neraka dan penjara Guantanamo selama 3 tahun, dan saya belajar banyak dari mereka. Saya mempelajari semua keterampilan seperti Devil May Cry di neraka, melihat gunung dari pakaian, Muay Thai, bergulat, membuka kunci tanpa senjata, keterampilan berjudi, duel. Semuanya dipelajari dari orang lain. Saya menganggap semua orang di dunia sebagai guru saya. Dan ada juga trik yang disebut hukum virtual dan fenomena langit adalah kartu truf saya mempelajarinya dari seorang biksu tua. Selama itu adalah serangan yang divirtualisasikan dengan energi, duel. Saya dapat menggunakan milik saya sendiri metode pelepasan kekuatan untuk melepaskannya. Meskipun jari angin spiritualmu sangat kuat, bagaimanapun juga itu tetaplah semacam metode ki. Selama aku mengaktifkan sihir virtual dan fenomena langit terlebih dahulu, gerakanmu tidak akan berguna bagiku. Setelah mendengar ini, wajah pucat Ji Mengyang kembali menunjukkan kemarahan. Seluruh tubuhnya gemetar, dia benar-benar tidak menyangka bahwa trik yang paling dia banggakan tidak akan berguna melawan Chen Feng. Sangat konyol bahwa dia berpikir dia akan menggunakan trik ini untuk menentukan hasil dengan Chen Feng. Chen Feng melanjutkan, belajar dan berlatih selama bertahun-tahun telah memberi saya segala macam keterampilan. Tidak hanya itu, saya juga memiliki kemampuan meniru yang kuat. Kunci dari kemampuan jari angin spiritual untuk menyakiti orang dari jarak jauh adalah dengan gunakan kekuatan jari yang menakutkan untuk meniupkan udara keluar.
Saya sedang berpikir pada saat itu, meskipun saya tidak akan dapat memahami teknik meninju di udara untuk sementara waktu, jika saya menggunakan kekuatan jari yang diberkati oleh tulang terbalik untuk mengenai beberapa benda nyata, bisakah aku juga menunjukkan keahlianku? Bagaimana dengan kekuatan mengerikan yang sama? Jadi, aku memikirkan pedang putihnya. Pisau putihnya telah patah, jadi kamu pasti tidak akan menganggapnya serius, dan jika saya menyerang lebih dulu dengan postur kemarahan Buddha, Anda pasti tidak akan waspada terhadap serangan jarak jauh. Benar saja, kamu begitu percaya diri sehingga kamu menyerang tanpa ragu-ragu. Aku juga memanfaatkan kesempatan ini, mengubah metode seranganku, dan menggunakan pistol jari Raja Neraka yang paling kukenal untuk memberikan dorongan pada pedang. Benar saja, pedang putih terpengaruh oleh momentum pistol jari Raja Neraka dampak, dan pedang putih itu terbang dengan kecepatan ekstrim. Kamu tidak bisa bereaksi terhadap serangan terbang secepat itu dari jarak 1 meter. Ini adalah proses kegagalanmu. Masih kalimat yang sama, pertarungan sesungguhnya, ujian kuncinya adalah memanfaatkan semua faktor saat itu juga. Kartu andalan kemarahan Buddha, ditambah tiruan dari jari angin spiritual. Selain itu, ia menciptakan peluang yang menurut lawan bisa ia menangkan, dan dengan cara ini, Ji Mengyang dikalahkan. Chen Feng. Chen Feng. Ji Mengyang berteriak dengan muntah darah dari mulutnya. Dia benar-benar tidak mau, sangat tidak mau. Namun, jika kalah, Anda kalah berantakan. Kamu merencanakan insiden darah surgawi, membunuh 4 rekanku, menyebabkan salah satu rekanku menjadi cacat hingga hari ini, menyebabkanku dipenjara selama 3 tahun, semua kehormatan menjadi sia-sia, dan menyebabkan Xian dan aku putus. Ini. Satu persatu, aku benar-benar ingin membunuhmu 100 kali. Tapi itu saja, membunuhmu sekali saja sudah cukup. Hari ini, di depan orang-orang di seluruh kerajaan naga, aku hanya ingin memberitahumu, klan kekaisaran, bahwa kamu dapat menutupi dunia hanya dengan 1 tangan. Hari-hari surga telah berakhir. Chen Feng yang marah menunjukkan niat membunuhnya. Sosoknya tersendat dan melonjak ke langit. Momentum yang menakutkan menyelimuti seluruh panggung. Rasa penindasan yang kuat menekan segalanya. Ji Mengyang merasa putus asa dan terluka parah. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk bersembunyi, saya tidak bersembunyi lagi. Chen Feng tiba-tiba melompat ke depannya, sebelum mendarat, kaki kanannya sudah terangkat tinggi. Tiba-tiba menginjak, telapak kakinya menamparkan kepala Ji Mengyang dengan keras. Dampaknya yang besar langsung menjatuhkan Ji Mengyang ke tanah. Dengan ledakan, kepala Ji Mengyang membuat lubang di tanah. Darahnya terinfeksi dan mengalir ke seluruh tanah dalam sekejap. Jika itu adalah orang biasa, pukulan ini pasti sudah membunuhnya sejak lama. Namun Ji Mengyang tidak hanya memiliki tubuh yang luar biasa, tetapi juga memiliki tubuh yang terbalik, bahkan setelah pukulan yang begitu berat, ia masih hidup. Chen Feng juga sedikit mengernyit dan berjongkok. Dia mengangkat pisaunya dan bersiap mengirim Ji Mengyang dalam perjalanannya. Tetapi pada saat ini, Ji Mengyang tiba-tiba berkata, kakakmu Chen Tianming dan ayah Bai Xian, Bai Yan, keduanya dipenjara di Istana Surgawi. Apakah kamu yakin ingin membunuhku? Melihat Ji Mengyang yang sekarat, tangan kanan Chen Feng, yang hendak jatuh, berhenti. Beraninya kamu mengancamku saat ini. Chen Feng menyipitkan matanya dan merenung sebelum berkata, kamu bertingkah seolah-olah kakakku masih hidup. Juga, ayah Xian ada di Istana Kekaisaran. Bab 1247. Saat rekaman Ji Mengyang terluka parah tetapi Chen Feng selamat dan sehat muncul di TV. Aula di Istana Raja Jin bersorak. Beberapa wanita, yang tidak lagi peduli untuk dicadangkan, bersorak. Chen Feng menang. Pertarungan yang menyesakkan ini akhirnya berakhir. Dan pemenangnya adalah raja mereka. Nama rajanya adalah Chen Feng. Tapi di Temple of Heaven Hotel, suasananya benar-benar sunyi dan sangat menyedihkan. Teman baik, Chen Feng benar-benar menang. Beberapa keturunan klan kekaisaran tidak dapat mempercayai fakta ini. Dengan cara ini, mereka kalah taruhan, tetapi mereka akan menderita karena tangan beracun Ji Rensuan. Melihat di TV, Chen Feng mengangkat pisaunya dan Ji Rensuan perlahan berdiri. Tidak perlu ditonton lagi, pemenang sudah ditentukan. Segera, aura pembunuh menyebar ke seluruh ruangan, sangat menakutkan. Aku ingin mengaku kalah, aku akan mengambil nyawamu. Ji Rensuan berbalik dan berkata dengan dingin. Momentum yang menakjubkan muncul di langit. Keempat keturunan klan kekaisaran semuanya terkejut. Saya ingin melawan, namun merasa tidak berdaya menghadapi momentum mengerikan itu. Dalam kepanikan,
mata Senchi berbinar, dan dia menunjuk ke layar lebar dan berkata, Senior Ji Rensuan, seperti yang Anda katakan, Chen Feng dan Ji Mengyang harus hidup dan mati sebelum mereka menang atau kalah, tetapi Chen Feng menyerah tentang membunuh Ji Mengyang. Setelah mendengar kata-kata yang diberikan oleh Senchi, Ji Rensuan perlahan berbalik dan melihat ke layar lebar lagi. Seperti yang diharapkan, Chen Feng menurunkan pisau tangan yang awalnya dia angkat. Saat ini, Chen Feng dan Ji Mengyang sedang berbicara. Di atas panggung, Chen Feng segera melepaskan ide untuk membunuh Ji Mengyang. Sekarang jelas bahwa Ji Mengyang berpura-pura menjadi saudaranya Chen Tianming. Ji Mengyanglah yang mengumumkan hubungannya dengan Bai Xian saat itu. Ji Mengyang jugalah yang mengumumkan pengalaman hidupnya kepada publik dan mengeluarkannya dari keluarga Chen. Saudaranya Chen Tianming, bukannya melakukan apapun untuk mengasihaninya, malah mengalami bencana karena dia. Bagaimanapun, mereka adalah saudara yang tumbuh bersama, sekarang jika dia diminta untuk meninggalkan Chen Tianming sendirian, dia tidak bisa melakukannya. Selain itu, ada ayah Bai Xian, Bai Yan. Jika benar seperti yang dikatakan Ji Mengyang, Bai Yan juga dipenjara di Istana Kekaisaran, maka dia tidak bisa mengabaikan kematian. Bagaimanapun, ini adalah ayah mertuanya. Ji Mengyang tersentak dan berkata, ya, itu benar. Chen Tianming dan Bai Yan sama-sama berada di Istana Kekaisaran. Selama aku mati, mereka pasti akan mati. Ini adalah satu-satunya tantangan baginya untuk bertahan hidup, dan dia harus memahaminya. Itu dengan cepat. Ekspresi Chen Feng mengerutkan kening, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggaruk belakang telinga kiri Ji Mengyang. Namun setelah dia mati, tidak ada yang tertangkap. Saat dia bertanya-tanya, Ji Mengyang yang sekarat berkata, jangan mencarinya di wajahku. Aku tidak menyamar. Aku selalu terlihat seperti ini. Kamu awalnya terlihat seperti ini. Chen Feng terkejut. Sejak identitas Ji Mengyang terungkap di halaman 06, dia selalu mengira Ji Mengyang mengenakan topeng kulit manusia dan menyamar sebagai saudaranya Chen Tianming. Sepertinya pemikiranku salah. Ji Mengyang menjelaskan, ya, awalnya saya terlihat seperti ini, mungkin itu kehendak Tuhan. Bertahun-tahun yang lalu, Zheng Rong memberitahu saya bahwa di Yanjing, dia menemukan seseorang yang persis seperti saya. Saya menanyakannya, saya terkejut untuk mengetahui bahwa Chen Tianming benar-benar mirip dengan saya, bahkan suaranya sangat mirip. Dunia ini begitu besar, ada begitu banyak keajaiban. Awalnya saya tidak peduli, saya hanya meminta Zheng Rong untuk memperhatikan kepada orang ini, berpikir bahwa dia mungkin bisa berguna di masa depan. Baru setelah saya menemukan Bai Xian ketika saya membunuh keluarga Bai dan jatuh cinta dengan Bai Xian, saya menyelidiki identitas semua orang di sekitar Bai Xian. Anehnya, aku menemukan saudara laki-laki pacar Bai Xian adalah seseorang yang mirip denganku. Untuk mendapatkan Bai Xian, atas saran Zheng Rong, aku mengatur insiden darah surgawi dan ingin menyingkirkanmu di insiden darah surgawi. Saya tidak sabar. Saya membawa Bai Xian ke Pulau Luoshan untuk menunjukkan identitas saya sebagai putra Kaisar Surga. Saya ingin membuat Bai Xian terkesan. Saya pikir sebagai putra Kaisar Surga, aku berpikir tidak akan seorang wanita akan menolakku. Tapi aku salah. Bai Xian mengetahui rencanaku, dan setelah pergi di bawah ancaman kematian, dia pergi untuk menyelamatkanmu. Aku mendengarkan saran Zheng Rong lagi dan pergi gunakan bunuh Tian En dan biarkan kamu menjadi kambing hitam. Setelah itu, aku ingin memanfaatkan pertemuan 7 orang untuk membunuhmu. Tanpa diduga, banyak kekuatan tersembunyi yang saling terkait, dan Zheng Rong sendiri juga termotivasi oleh kepentingan. Saya sebenarnya berjanji kepada Tuan Yan untuk menyelamatkan Anda. Tentu saja, alasan mengapa saya berkompromi adalah karena Anda dipenjara di Teluk Guantanamo, dan dipenjara di sana sama saja dengan kematian. Tapi, pikirku salah lagi. Sebelum Anda dipenjara, saya harus menyembunyikan identitas saya dan ditempatkan di Yanjing untuk menyelesaikan beberapa tugas karena beberapa alasan penting, jadi saya memikirkan Chen Tianming. Saya mengganti Chen Tianming, menyamar sebagai Chen Tianming, dan mulai bekerja di Yanjing. Untuk menyerangmu, aku mengancam Bai Xian dengan hidup dan matimu, dan mengumumkan identitas kekasihku bersamaku. Langkah ini benar-benar menghasut hubunganmu. Hanya saja identitas ini, akhirnya aku menggunakannya naik. Setelah mengetahui kebenarannya, Chen Feng sangat emosional. Dia tidak menyangka segalanya akan menjadi seperti ini. Tak heran, bahkan ia tidak mengetahui bahwa Ji Mengyang berpura-pura menjadi Chen Tianming. Namun dengan cara ini, satu hal terkonfirmasi lagi. Semua hal buruk dilakukan oleh Ji Mengyang. Adapun saudaranya Chen Tianming,
dia hanyalah kambing hitam yang tidak bersalah. Memikirkan hal ini, dia merasa bersalah dan berkata kepada Ji Mengyang, sepertinya aku hanya bisa menggunakanmu sebagai sandera sebagai ganti saudaraku dan paman Baiyan. Jelas tidak mungkin membiarkan Ji Mengyang pergi. Kali ini dia menikam begitu besarnya Ji Yuan yang mengira dia akan gila. Identitas tersembunyi klan kekaisaran terungkap sepenuhnya ke publik, dan tidak ada lagi misteri. Apalagi banyak potongan material hitam yang terekspos. Selain itu, kematian Ji Yunfan dan Ji Mengyang yang setengah mati saat ini akan disalahkan padanya. Jika Ji Mengyang dilepaskan, tidak akan ada chip yang tersisa. Ji Yuan yang bajingan itu pasti akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Dalam hal ini, lebih baik menjadikan nyawa Ji Mengyang sebagai alat tawar-menawar sebagai gantinya. Setelah Chen Tianming dan Bai Yan diselamatkan, mereka juga bisa bertarung melawan klan kekaisaran sekali lagi. Bagaimanapun, dia masih memiliki keluarga suci di belakangnya. Bisa atau tidaknya dia membalaskan dendam orang tuanya tergantung pertarungan saat itu. Keraguanmu sudah dijelaskan dengan jelas. Kamu belum menjawab pertanyaanku untukku. Aku sudah bertanya padamu, bagaimana kamu bisa lolos dari ruangan gelap Gua Lei? Untuk Ji Mengyang, kali ini dengan titik balik paling kritis dalam pertempuran Chen Feng adalah ketika Chen Feng tiba-tiba meninggalkan kamar gelap Gua Lei. Jika bukan karena ini, tidak peduli seberapa keras kepala Bai Xian memberitahunya tentang insiden Tianshui, dia akan tetap menyerah padanya demi keluarganya. Dan malam ini, dia benar-benar bisa mendapatkan Bai Xian. Ketika Chen Feng keluar dari kamar gelap Gua Lei 8 hari kemudian, mungkin dia dan Bai Xian akan memiliki anak. Saat itu, dia juga bisa memimpin banyak orang luar biasa untuk mengepung dan membunuh Chen Feng. Naskahnya awalnya sangat bagus, tetapi semuanya berubah karena Chen Feng melarikan diri dari kamar gelap Gua Lei. Oleh karena itu, di saat-saat terakhir kekalahan ini, dia hanya ingin mengetahui bagaimana Chen Feng bisa lolos dari ruangan gelap Gua Lei. Bab 1248. Saat ini, kamu masih memiliki rasa ingin tahu yang besar. Chen Feng menyipitkan matanya dan berpikir. Karena Ji Mengyang penasaran, dia sebaiknya memberitahu pihak lain. Jadi dia berkata, alasan mengapa saya melarikan diri dari ruangan gelap Gua Lei adalah karena cerita tentang air yang menetes dari batu. Hari itu, beberapa dari mereka kakek dari keluarga Bai dan saya mengenali satu sama lain sebagai tuan dan pelayan. Bai Xing orang tua itu mengeluarkan selembar kain kuning dan mengatakan itu digunakan untuk membungkus segel kaisar. Di atasnya ada buku rahasia seni bela diri lagu tulang mati. Saya sangat terkejut. Stempel kaisar seharusnya disimpan di ruangan gelap Gua Lei. Tuan Bai Xing tidak boleh menyentuh segel kaisar, tentu saja Anda tidak boleh meletakkan potongan kain kuning di tubuhmu. Saya bingung, jadi saya menggunakan keahlian khusus saya untuk melihat pegunungan melalui pakaian saya, dan menemukan ada benda berusia 4 tahun yang tersembunyi di pinggang Tuan Bai Xing. Benda persegi sangat mirip dengan segel kekaisaran. Dan aku yakin ketika lelaki tua Bai Xing keluar dari kamar gelap, dia pasti tidak membawa benda persegi ini. Jadi, aku punya ide yang berani. Coba tebak. Sebenarnya, Tuan Bai Xing memiliki jalan rahasia lain yang dapat menuju ke dan dari kamar gelap Gua Lei. Dalam beberapa hari terakhir, dia diam-diam menyelinap ke kamar gelap dan mengeluarkan segel kekaisaran. Itu hanya saja tebakan pada saat itu. Saya tidak yakin. Tetapi ketika saya memasuki kamar gelap lagi hari ini, setelah dikunci oleh Anda, di bawah pertanyaan saya, Tuan Bai Xing akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Dalam 20 tahun terakhir selain menjaga segel kaisar, dia telah menggunakan pahat untuk menggali jalan rahasia di sudut yang sangat tersembunyi yang hanya cukup besar untuk dijelajahi oleh satu orang. Dia membutuhkan waktu 20 tahun 5 tahun untuk menggali jalan rahasia ini. Setelah berbicara begitu banyak, pertanyaannya telah terjawab, tetapi Chen Feng sebenarnya menyembunyikan sesuatu. Karena itu melibatkan ibuku, aku tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, saya menemukan bahwa Bai Xing menyembunyikan segel kekaisaran, dan saya selalu curiga ada pintu masuk dan keluar lain ke ruang rahasia di Gua Lei. Tapi dia tidak pernah yakin tentang ini. Tapi hari ini di Gua Lei, tingkah laku Bai Xing sangat aneh. Artinya, setelah jalan rahasia dibuka, Bai Xing justru melemparkan sandera penting seperti Ji Yunfan ke Ji Mengyang agar menjadi orang pertama yang memasuki jalan rahasia tersebut. Langkah ini sangat tidak masuk akal. Tahukah Anda, saat itu Ji Yunfan adalah orang penting yang membatasi Ji Mengyang dan lainnya. Benar-benar bukan langkah bijak untuk membuangnya hanya untuk memasuki jalan rahasia.
Pemahaman pertamanya saat itu adalah bahwa dia sia-sia melindungi tubuh ibunya. Karena reaksi pertamanya juga sama. Itu untuk melindungi ibuku dan tidak membiarkan tubuhnya diganggu lagi. Ini juga alasan mengapa dia secara impulsif masuk ke kamar gelap. Karena alasan inilah dia jatuh ke dalam perangkap Ji Mengyang dan dikurung di ruangan gelap. Ketika kami sampai di kamar gelap, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Itu adalah jenazah ibuku, tapi hilang. Setelah diingatkan oleh kata-kata Ji Huanmeng, dia tiba-tiba terbangun. Jika tidak ada seorang pun yang bisa masuk atau keluar kamar gelap selama 8 hari ini, mustahil jenazah ibu di kamar gelap itu hilang tanpa alasan. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengerti. Hanya ada dua kemungkinan bila jenazah ibu menghilang. Kemungkinan pertama adalah ada pintu masuk dan keluar lain ke kamar gelap, dan seseorang mengambil jenazah ibu dalam 8 hari ini. Ada kemungkinan lain, yakni orang yang bergegas ke depan langsung menyembunyikan jenazah ibu, memberikan ilusi kepada orang di belakang bahwa jenazah ibu sudah lama menghilang. Dengan dua dugaan ini, dikombinasikan dengan penemuan sebelumnya bahwa Bai Xing mungkin menyembunyikan segel kaisar, dia menyimpulkan bahwa sangat mungkin ada pintu masuk dan keluar lain ke ruangan gelap itu. Dan satu-satunya yang bisa melakukan ini adalah Bai Xing. Saat itu, Bai Xing sudah mengetahui identitas Ji Yeyu, mungkin untuk mencegah Ji Huanmeng dan Pei Nujiao maka dia untuk sementara tidak mengatakan yang sebenarnya. Saat itu, dia sangat ingin keluar, jadi dia memukuli Ji Huanmeng hingga pingsan. Awalnya, dia ingin membuat Pei Nujiao pingsan, tetapi kekuatan lawan tidak boleh diremehkan, dan saya khawatir tidak akan mudah untuk menghadapinya untuk sementara waktu. Namun dia juga mengetahui bahwa Pei Nujiao dan ibunya Pei Qingzu sama-sama memiliki nama keluarga Pei, jadi dia berspekulasi tentang hubungan antara Pei Nujiao dan ibunya. Anda benar-benar tidak tahu jika tidak bertanya, dan Anda akan terkejut jika bertanya. Pei Nujiao sebenarnya adalah saudara perempuan ibunya, bibinya. Setelah percakapan singkat, diketahui bahwa Pei Nujiao selalu merasa bersalah terhadap ibu dan ayahnya. Jadi dia mengungkapkan identitasnya. Setelah bujukannya, Bai Xing pun mengungkap semua rahasia kamar gelap. Sebagian besar tebakan Chen Feng benar. Bai Xing adalah orang pertama yang menyerbu masuk, memang untuk melindungi ibunya. Karena Bai Xing memasang mekanisme di bawah peti mati ibunya. Selama mekanismenya terpicu, jenazah ibu akan disembunyikan di ruang bawah peti mati. Di permukaan, seluruh peti mati itu kosong. Selain itu, Bai Xing juga diam-diam menggali lubang di tempat dia biasa pergi ke toilet. Bisa dikatakan setetes air menembus batu, butuh waktu 25 tahun untuk menembus gunung tersebut. Lubangnya sangat kecil sehingga orang yang sedikit lebih gemuk pun tidak bisa keluar. Dan tempat ini karena kotor tidak ditemukan. Beberapa hari yang lalu, Bai Xing masuk melalui lubang ini dan mengeluarkan segel kekaisaran. Namun karena gua tersebut terlalu kecil dan jenazah ibu dijaga agar tidak rusak, selain Xuan Lizhu, lingkungan kamar gelap juga sangat diperlukan, sehingga Bai Xing tidak mengeluarkan jenazah ibu Chen Feng. Semuanya beres dan mereka bertiga melakukan percakapan singkat. Pei Nujiao menangis dan segera bersumpah setia kepada Chen Feng. Bai Xing juga membersihkan pintu masuk gua, karena dia tahu Chen Feng pasti akan keluar. Dunia di luar kamar gelap membutuhkan Chen Feng untuk membalikkan keadaan. Pengalaman aneh tersebut akhirnya membuat Chen Feng kabur. Saya benar-benar tidak menyangka. Satu langkah salah perhitungan dan semuanya hilang. Setelah mendengar penjelasan Chen Feng, Ji Mengyang menghela nafas, dan sekarang dia yakin bahwa dia telah kalah. Dia berkata kepada Chen Feng, kirim saya ke rumah sakit. Lagi pula, hanya jika saya masih hidup saya dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk ditukar dengan Chen Tianming dan Bai Yan. Semua keraguan di hatinya dipahami. Sekarang dia hanya ingin hidup. Karena selama Anda masih hidup, masih ada harapan. Mungkin di masa depan, akan ada peluang untuk mengalahkan Chen Feng dan menghapus rasa malu hari ini. Ya, kamu tidak bisa mati sekarang. Chen Feng mengangguk dan berdiri. Memang benar Ji Mengyang belum bisa mati, dia ingin menyelamatkan binatang buas ini. Adapun misi membunuh Ji Yunfan dan Ji Mengyang seperti yang disebutkan oleh Ji Huanmeng, hanya bisa ditunda untuk sementara waktu. Adapun kata yang ditulis Ji Huanmeng dengan anggur merah, dia hanya bisa menunggu lebih lama sebelum melakukannya. Memikirkan hal ini, dia berteriak keras, di mana Ling Yang? Dia melihat Ling Yang keluar dari belakang panggung dan berlutut di depan Chen Feng. Chen Feng memerintahkan Ling Yang, cari seseorang untuk membawa Ji Mengyang ke rumah sakit untuk perawatan. Pastikan dia masih hidup. Dan misi Anda adalah menjaganya 24 jam sehari dan jangan pernah membiarkan siapapun menyelamatkannya.
Pertarungan dengan Ji Mengyang hampir berakhir. Sekarang saatnya untuk menonton pertunjukan lainnya. Pada pertemuan 4 klan kekaisaran, dia ingin ikut bersenang-senang. Ya, Ling yang berdiri dan melangkah maju, siap membantu Ji Mengyang berdiri. Namun pada saat ini, terdengar suara ledakan yang keras. Segera setelah itu, terjadi 7 ledakan berturut-turut. Tiba-tiba, seluruh stadion menjadi kacau balau. Karena kedelapan pintu masuk dan keluarnya diledakkan dalam sekejap. Bab 1249. Ledakan yang tiba-tiba mengguncang gendang telinga. Dan seluruh stadion menjadi kacau dalam sekejap. Hanya ada 8 pintu masuk dan keluar penting di seluruh stadion, dan semuanya telah diledakkan. Kekacauan tersebut mengguncang gedung hingga runtuh, tidak hanya menutup pintu masuk dan keluar, tetapi juga menimbulkan banyak korban jiwa. Namun saat ini, puluhan ribu penonton yang relatif terorganisir dengan baik karena menyaksikan pertarungan semuanya berada dalam kekacauan karena panik. Jeritan, ratapan, dan tangisan anak-anak datang secara bergelombang. Karena banyaknya orang, banyak terjadi penyerbuan seketika. Pemandangan itu terlihat sangat menyedihkan. Ekspresi Chen Feng segera menjadi serius. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Ji Mengyang. Sepasang mata penuh amarah, hampir terbakar. Ji Mengyang, kamu binatang buas, apakah kamu melakukan ini? Chen Feng bertanya dengan tajam. Saya benar-benar tidak menyangka peristiwa teroris benar-benar terjadi. Reaksi pertamanya adalah masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Ji Mengyang. Jika itu masalahnya, dia pasti akan membunuh binatang ini hidup-hidup dengan segala cara. Ji Mengyang terbaring di tanah, wajahnya yang sangat lemah penuh dengan kepolosan, dan dia berkata, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku, aku tidak perlu melakukan ini, sungguh. Ledakan tadi membuatnya sedikit bingung, tidak mengerti situasinya. Mengamati perubahan ekspresi Ji Mengyang dengan cermat, Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Dilihat dari ekspresi Ji Mengyang, sepertinya dia tidak berbohong. Tapi kalau bukan Ji Mengyang, siapa yang melakukan hal tidak bermoral ini? Saat aku sedang memikirkannya, layar lebar di atas panggung tiba-tiba menyala. Halo semuanya, saya pemimpin klub VS. Hari ini, saya ingin bermain game dengan Anda di sini. Di layar lebar, di ruangan yang sangat gelap, seorang pria misterius bertopeng hitam duduk di bangku rusak. Aktif, berbicara dalam bahasa Mandarin yang serak dan patah-patah. Gambar tersebut dipenuhi kepingan salju yang tidak jelas, memberikan kesan agak menakutkan. Banyak penonton yang masih berlarian berhenti dan kembali menatap layar lebar. Pria bertopeng itu melanjutkan, kedelapan pintu masuk dan keluar telah saya ledakkan. Anda tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Selain 8 bom ini, ada 3 bom yang lebih kuat di tempat kejadian. Bang, ledakan sebagian besar. Saya hanya memberi Anda waktu 15 menit. Jika Anda dapat melarikan diri atau menemukan dan menjinakkan bom, Anda dapat hidup. Jika Anda tidak dapat menemukannya, ketika 15 menit habis, saya akan meledakkan semua bomnya. Banyak orang akan hancur berkeping-keping saat itu. Untuk membuat permainan lebih menarik, saya akan memberi Anda petunjuk tentang bom. 20, 15, 25, 19. Ingat ini nomor, dan kemampuan menguraikan angka-angka ini akan membantu Anda menemukan bomnya. Mari kita mulai, semoga permainan Anda menyenangkan. Layar tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, seluruh stadion kembali kacau balau. Ini jelas merupakan kejadian yang memilukan dan menakutkan. Kerumunan penonton bergegas menuju pintu keluar dengan panik. Meskipun mereka tahu pintu keluarnya diblokir, mereka tetap maju terus. Akibatnya, hal itu menjadi semakin membingungkan. 8 pintu keluar, semuanya diledakkan. 5 pintu keluar terhalang oleh bangunan yang runtuh, sehingga tidak mungkin untuk masuk atau keluar sama sekali. 3 pintu keluar lainnya juga diblokir secara serius. Sekalipun mereka bisa masuk dan keluar, hanya 3 atau 5 orang yang bisa keluar sekaligus. Ada puluhan ribu penonton, dan dengan kecepatan seperti itu, bahkan tidak sedikit orang yang bisa melarikan diri. Sebaliknya, karena berkerumun, terjadi lagi penyerbuan, dan orang terus terinjak. Di bawah jejak kaki yang padat, lolongan memenuhi lapangan. Melihat pemandangan tragis di depannya dan mendengarkan lolongan tak berdaya, Chen Feng tampak serius. Apalagi suara lolongan bercampur tangisan anak kecil membuatnya merasa patah hati. Dia menggerakkan langkahnya yang marah dan menemukan lubang penerima suara di atas panggung. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan berteriak dengan keras, "Berhenti, berhenti mendorong." Teriakan ini menyebar langsung ke seluruh stadion.
Kerumunan yang semula ramai berhenti sejenak dan menoleh ke belakang. Chen Feng berteriak lagi, satu-satunya cara sekarang adalah menemukan bomnya. Saya Chen Feng, Kapten Tim Komando Senyan Pasukan Khusus Kerajaan Naga. Percayalah, saya bisa menyelamatkan semua orang. Suaranya sangat tajam, dan itu sangat menular. Energi menular yang membuat orang percaya dan merasa nyaman. Dan ini juga merupakan momen ketika dia berinisiatif untuk mengungkap kembali identitasnya sebagai Kapten Tim Komando Senyan setelah dipenjara. Untuk menyelamatkan orang, dia membutuhkan identitas ini. Benar saja, seluruh stadion menjadi sedikit lebih sepi. Karena suara Chen Feng sangat aman, dan pertarungan Chen Feng dengan Ji Mengyang di atas panggung barusan juga menciptakan citra heroik. Saat ini, pengungkapan identitas Kapten Komando Senyan akhirnya berperan dalam menenangkan hati masyarakat. Melihat situasi ini, Bai Xian mau tidak mau melangkah maju. Dia berdiri di samping Chen Feng, dengan gandum di tubuhnya, dan berteriak dengan keras, "Tolong, semuanya, percayalah padanya, dia adalah anggota pasukan khusus terbaik Kerajaan Naga, dan dia pasti akan melindungi semua orang." Popularitas Bai Xian tidak bisa diremehkan. Penonton yang sempat dibuat kesal dengan penonton pun mendengar suara nalar dan mundur satu persatu. Tim yang penuh sesak pun berangsur-angsur mengendur. Setelah masyarakat tenang, mereka pun menunjukkan kepedulian dan cinta satu sama lain serta membantu mereka yang terinjak. Adegan itu perlahan mulai terasa mengharukan. Kali ini, di bawah kepemimpinan Liu Ruoying dan aktris lainnya, dua pembawa acara dan beberapa selebriti juga naik ke atas panggung dari halaman belakang. Mereka juga menyaksikan pertempuran tadi dan memiliki rasa percaya pada Chen Feng. Jadi, semua orang bekerja sama menggunakan daya tarik selebriti mereka untuk menenangkan penonton. Tolong, semuanya, berhenti berkerumun dan tunggu penyelamatan. Kami akan maju dan mundur bersama semua orang. Setelah pertempuran tadi, orang ini dapat dipercaya, karena dia adalah prajurit kerajaan naga kita. Setelah dihibur oleh banyak selebritis, suasana menjadi semakin tenang. Chen Feng sangat tersentuh sehingga dia tiba-tiba menyatukan kedua kakinya dan memberi hormat militer yang sangat standar. Pada saat itu, darahnya mendidih, seolah dia telah kembali ke departemen perang. Rakyat membutuhkannya dan negara membutuhkannya. Dia harus berdiri dan melindungi segalanya. Setelah memberi hormat militer, dia berjalan ke arah Bai Xian dan menatap Bai Xian dengan lembut. Mata Bai Xian yang sangat indah juga menatapnya dengan lembut. Di momen tertentu, keduanya maju bersamaan dan berciuman mesra. Ciuman ini berlangsung selama 2 detik, tapi sepertinya berlangsung selama 1 abad. Tunggu aku kembali. Dahi Chen Feng menyentuh dahi Bai Xian. Rasakan napas satu sama lain. Chen Feng menunjukkan senyuman, lalu berbalik dan pergi. Pada saat itu, Bai Xian tampak khusyuk dan berdoa dalam hati. Bab 1250. Setelah meninggalkan panggung, Chen Feng bergegas ke ruang kendali dan mengeluarkan ponselnya. Alasan saya pergi ke sana adalah karena ada video pengawasan di sana, sehingga saya bisa mengamati seluruh tempat dari sudut pandang. Dalam perjalanan ke sana, pikirannya memikirkan 4 angka dengan cepat. Jika Anda ingin menemukan bomnya dengan cepat, Anda harus mulai dengan angka-angka ini. Tapi apa yang diwakili oleh angka-angka yang tidak berhubungan ini? Nomor kursi, nomor tiket. Untuk sesaat, dia tidak tahu. Saat ia sedang berlari, kebetulan ia melewati sebuah toilet. Ia melirik ke arah pintu toilet dan tiba-tiba berhenti. Mungkinkah? Pikirannya berpacu, dan ekspresinya serius, seolah sedang memikirkan sesuatu. Guk guk guk. Pada saat ini, teleponnya berdering, mengganggu pikirannya. Saya mengeluarkan ponsel saya dan melihat bahwa nomor itu sangat istimewa. Penelepon itu sebenarnya adalah Kinde. Chen gila, ini adalah serangan teroris. Apapun alasan lainnya, menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Kita harus segera menemukan ketiga bom tersebut dan menjinakkannya. Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Su dan saya bersama. Setelah berdiskusi, saya harap Anda pedang tajam negara ini dapat membantu semua pemirsa mengatasi kesulitan saat ini. Suara Kinde yang sangat serius datang dari ujung lain telepon. Dinkin, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Saya bersedia menerima misi ini, kata Chen Feng tanpa ragu-ragu. Meski tak lagi menjabat, penghormatan militer di atas panggung adalah tekadnya. Kinde sangat tersentuh dan berkata, terima kasih. Anda adalah pedang yang layak diterima negara. Mulai sekarang, kami siap membantu Anda. Tolong beri kami perintah. Di masa lalu,
dia pernah mengalami insiden sulit serupa. Chen Feng lah yang memecahkan insiden tersebut. Sekarang Chen Feng kebetulan berada di stadion dan merupakan orang terbaik untuk melakukan tugas tersebut. Dan dengan kemampuan Chen Feng, mereka hanya perlu bekerja sama dengan baik. Chen Feng mulai berlari lagi, dan berkata dengan datar sambil berlari, saya akan segera ke ruang kendali, dan saya akan menemukan cara untuk menemukan bomnya. Tugas Anda sangat sederhana, yaitu mengerahkan personel penyelamat kebakaran dan ambulans. Tunggu sampai saya menemukan bomnya, saya segera mengevakuasi penonton dan merawat mereka yang terluka atau terinjak. Orang-orang dari luar tidak bisa masuk, dan Qin De tidak bisa membantunya sekarang. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pekerjaan penyelamatan setelahnya. Saya tahu, saya akan segera membuat pengaturan. Qin De berkata, kebetulan Zhuge Jin, pemimpin kelompok, ada di ruang pemantauan saat ini. Saya akan segera memberitahunya dan bekerja sama sepenuhnya dengan kamu dalam operasi ini. Setelah mendengar berita itu, Chen Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit. Suatu kebetulan, orang-orang di Kompleks 06 sudah berada di ruang pemantauan untuk memperhatikan perubahan yang terjadi, yang membuat orang-orang lengah. Konser All-Star yang digelar untuk memilih ratu industri hiburan ini pertama kali berubah menjadi adegan lamaran pribadi. Segera setelah itu, berubah menjadi pertarungan antara dua orang yang luar biasa. Peristiwa itu akhirnya berakhir, namun terjadi lagi serangan teroris yang mengerikan. Benar-benar gelombang pasang surut. Ada puluhan ribu penonton di lokasi kejadian, begitu 3 bom dahsyat meledak, akibatnya akan menjadi bencana. Pada saat ini, semua orang di Istana Raja Jin tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Dan ketika Chen Feng mengambil inisiatif untuk melangkah maju dan meletakkan semua bahaya dan tanggung jawab di pundaknya dengan penghormatan militer yang sangat standar, keenam wanita tersebut tergerak. Di mata mereka, Chen Feng pada saat itu adalah orang yang benar dan tampan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Inilah pria yang mereka sukai, pahlawan sejati. Tentu saja, selain terharu dan dikagumi, mereka juga diliputi kekhawatiran. Bagaimanapun, itu adalah 3 bom, sangat berbahaya. Tapi saat ini, mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa. Di Temple of Heaven Hotel, ketika VS Club muncul di TV, beberapa keturunan klan kekaisaran sedikit bingung. Beberapa dari mereka juga mengetahui tentang klub VS. Organisasi ini merupakan kelompok teroris yang dibentuk oleh ekstremis dari domain O dan memiliki reputasi yang terkenal buruk. Namun yang membingungkan adalah klub VS biasanya hanya beroperasi di domain O. Lalu mengapa klub itu muncul secara misterius di domain kerajaan Nagaye? Dan waktu kemunculannya sangat kebetulan, hampir setelah kompetisi antara Chen Feng dan Ji Mengyang. Sangat sulit dipercaya bahwa ini tidak penting. Selain itu, keamanan di kerajaan naga sangat ketat, sehingga hampir mustahil bagi teroris seperti VS Society untuk menyusup. Hal ini membuat masyarakat harus curiga bahwa kelompok kekuatan ini diam-diam didukung oleh seseorang dan bukan merupakan serangan teroris tersendiri. Menarik, sedikit menarik. Pada saat ini, Ji Rensuan menatap layar dengan penuh arti dan tersenyum lagi. Senyuman itu begitu dalam hingga sulit untuk dipahami. Di luar stadion, Qin De, Su Liguo dan Hua Muzu bertemu lagi. Qin De berkata kepada Su Liguo dan Hua Muzu, pencarian bom hanya dapat diserahkan kepada Chen Feng. Orang-orang saya akan bekerja sama dengannya. Sekarang saya meminta Tuan Su dan Tuan Hua untuk mengirim orang-orang Anda masing-masing untuk bergabung dengan pasukan petugas pemadam kebakaran yang telah tiba. Personil, bersihkan pintu masuk dan keluar, dan selamatkan penonton di dalam. Saran seperti itu pada awalnya dapat dimengerti, tetapi Hua Muzu berpikir sejenak, lalu berkata, mari kita tunggu sebentar, biarkan naga menjaga, petugas polisi, pemadam kebakaran, staf medis dan tentara, semua menunggu di luar. Dan setelah 15 menit, Chen Feng benar-benar menemukan ketiga bom itu, dan kemudian mulai membersihkan jalan untuk menyelamatkan orang. Su Liguo mengalihkan pandangannya dan menatap Hua Muzu di kejutan. Jelas ada kebingungan tentang usulan Hua Muzu. Setelah Qin De mendengar kata-kata Hua Muzu, wajahnya sedikit berubah, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, Hua Lao, banyak penonton yang terluka akibat bom tadi, dan ada juga orang yang tertimpa dan terluka oleh bangunan, dan orang-orang yang terinjak. Masih ada lagi. Sekarang kita harus segera menyelamatkan. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kemungkinan besar beberapa orang yang terluka parah akan meninggal karena tidak bisa mendapatkan perawatan. Dia benar-benar tidak memahami kebenaran sederhana seperti itu. Mungkinkah Hua Muzu tidak memahaminya? Saya tahu ini.
Hua Muzu berteriak pelan, tetapi bersikeras, sekarang kita tidak tahu di mana ketiga bom itu berada. Jika bom itu mengenai penonton, dan dibawa keluar, maka Chen Feng akan dibunuh. Kami tidak dapat menemukan bomnya, dan bom ini meledak di luar dan akan membunuh serta melukai petugas penyelamat kita. Qin De tertegun sejenak. Meskipun kata-kata Hua Muzu tidak baik, itu juga benar. Teroris gila seperti ini bahkan bisa saja mengubah dirinya menjadi bom manusia, apalagi menyembunyikannya pada seseorang. Dan jika bomnya sampai ke pinggiran, itu tidak akan kondusif untuk pencarian Chen Feng. Dengan kata lain, jika Chen Feng menemukan petunjuk tentang bom tersebut, dia tidak akan dapat menghentikannya karena bom tersebut telah mencapai bagian luar stadion. Sambil menghela nafas, Su Liguo berkata, ayo lakukan ini, kompromi. Kita masih perlu mengirim orang untuk membersihkan pintu masuk dan keluar. Ini mewakili tekad kita untuk menyelamatkan orang. Tapi setiap pintu masuk dan keluar harus dilengkapi dengan petugas keamanan untuk memeriksa dengan cermat setiap orang pergi. Metode kompromi ini dengan cepat dikenali oleh Hua Muzu dan Qin De. Setelah memikirkannya, Hua Muzu mengangguk dan berkata, kalau begitu kita akan melakukan apa yang diinginkan Tuan Su. Ini adalah insiden teroris yang besar. Para petinggi telah mengirim orang ke sini. Mari kita lakukan bagian kita. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.